Baik, kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Ridwan, setelah ada demo No Kings besar-besaran ditambah dengan situasi perkembangan terkini di Timur Tengah, menurut Anda apa saja sebetulnya variabel yang sudah terbaca selama 1 bulan terakhir yang memungkinkan Amerika Serikat akan segera mengakhiri agresinya ke Iran? Ya, bagi Iran mengukur ancaman itu kan ada banyak cara ya. Salah satu yang kita pelajari di kajian strategic intelligence, Mbak Zilvia, T atau threat, itu adalah akumulasi dari intensi, dikalikan capability, dikalikan circumstances, dan dikalikan vulnerability. 4 faktor itu di Amerika skornya sudah turun jauh. Intensi dari sisi pemerintahan dalam negeri Amerika, apalagi setelah mundurnya beberapa pimpinan mereka, misalnya Joe Ken, kemudian Mayor Jenderal retired Randy Adams, intensinya menurun. Tinggal Trump saja dan beberapa kubu Republikan. Intensi dari politik dalam negeri Amerika menurun. Jadi skor ancaman dari sisi intensi ke Iran turun. Capability-nya ternyata setelah mereka menggunakan semua teknik tempur konvensional dengan jet tempur, dengan dipandu AI, dengan dipandu Anthropic, Maven, dan berbagai macam AI itu, tactical operation-nya berhasil, tetapi secara strategis tidak berdampak apapun. Kolonel Ibrahim Zogovari masih jumpa pers setiap hari. Rudal balistik masih meluncur, drone masih meluncur. Jadi dari capability-nya ternyata juga menurun skornya. Circumstances-nya sekarang dunia majority mengarah ke pro-Iran. Apalagi di media sosial ya. Kita lihat bagaimana narasi-narasi media sosial berhasil dikendalikan oleh Iran dengan baik. Baik sekali. Misalnya sebelum Trump jumpa pers pukul 9 pagi tadi pagi atau 9 malam waktu Amerika. Presiden Iran lebih dulu mengirimkan sebuah surat terbuka kepada masyarakat Amerika yang bisa kita baca. Yang kita bisa baca semua yang menyatakan bahwa Iran sebenarnya hanya defensif. Ingatkan presiden kamu bahwa yang dilakukan Trump itu merugikan untuk kemanusiaan. Itu kan keren banget. Jadi secara narasi, circumstances-nya sekarang berpihak kepada Iran. Yang terakhir, faktor vulnerability. Amerika, wah kacau balau. Dari sisi militansi prajurit mulai menurun, beberapa menyatakan tidak mau berangkat. Kemudian dari internal intelijen mereka juga banyak yang bicara di media. John Kiriakou, mantan CIA, berkali-kali bikin live podcast yang mengkritik kebijakan ini. Jadi Mbak Zilvia, skor ancaman untuk Iran sangat-sangat kecil sekarang. Mereka di atas angin, dan apabila nanti skenario pendaratan di provinsi Balochistan, Sistani Balochistan tadi dilakukan, yaitu hanya seperti syuting film Hollywood saja. Gitu. Maksudnya gimana tuh, Mas? Iya, tidak dalam konteks beneran melakukan tactical operation ground atau ground invasion. Dia hanya menyelamatkan tadi yang disampaikan Mas Mifawanto, saving the face, menyelamatkan wajah Amerika sebagai the great superpower. Yeah. Tetapi kalaupun benar skenario yang diprediksi oleh Pak Sarki tadi, kita meyakini bahwa Iran juga sudah mempersiapkan, tentunya ya, karena beberapa kali Menteri Pertahanan barunya itu sudah menyatakan bahwa strategi taktikal Iran akan melingkupi seluruh provinsinya. Yang disebut dengan mosaic defense itu. Jadi artinya Sistani Balochistan ini bagian dari 31 mosaik itu. Apakah kemudian di situ akan menjadi meeting point pertama? Ya bisa saja. Dan Nohed dan Sabrin, dua pasukan inti komandonya Artes dan komandonya IRGC, saya kira juga sudah bersiap. Oke. Sekarang saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni sudah mendengar suara dari studio? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Mbak Yeni, kembali lagi soal demo No Kings ya. Menurut Anda apakah negara demokrasi seperti Amerika Serikat dengan adanya gelombang demo besar seperti No Kings ini akan punya pengaruh signifikan terhadap keputusan Trump untuk menghentikan agresinya ke Iran? Saya rasa bisa kalau dia sampai mempengaruhi hasil midterm election pada bulan November nanti. Tapi prediksi saya sih sebelum November pun akan sudah mulai ada rasan-rasan atau pembicaraan mengenai exercising the 25th Amendment. Jadi ada amandemen 25 gitu ya dalam konstitusi mereka yang memungkinkan adanya transisi kekuasaan dari presiden yang sekarang sedang menjabat digantikan oleh pihak-pihak yang kemudian akan pasti diputuskan bersama oleh Kongres gitu ya. Dan ini sudah mulai santer terdengar, apalagi mengingat juga faktor kesehatan Trump yang sekarang sudah menjadi perbincangan luas, dianggap tidak terlalu stabil.
Jadi banyak faktor-faktor yang membuat Republikan cukup khawatir dengan adanya gerakan No King's Day ini. Dan perlu diingat bahwa gerakan No King's Day ini adalah gerakan ketiga. Ya, jadi yang pertama dulu bulan Juni tahun lalu, pas ulang tahunnya Trump, dia ingin membuat parade untuk membuat dirinya lebih kelihatan lebih powerful, tapi ternyata yang protes lebih banyak lagi. Nah, lalu kemudian bulan Oktober juga itu sekitar 7 juta orang turun ke jalan, yang sekarang malah sekitar 9 juta katanya. Dan tersebar di 3.000 titik lokasi di seluruh Amerika. Jadi itu sangat signifikan sekali. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang penerimaan publik terhadap berbagai macam kebijakan Trump itu sudah sangat jauh menurun, apalagi kemudian dibarengi juga dengan approval rating ya. Jadi Trump sekarang tingkat penerimaannya makin lama makin rendah. Sekarang cuma tinggal 36% tingkat kepuasan publik. Nah, ini yang sekarang terjadi di Amerika, dan apakah ini kemudian akan mendorong Kongres untuk melakukan sesuatu? Apakah bisa terjadi proses impeachment? Kita lihat saja dalam beberapa waktu ke depan. Gitu. Oke, Mbak Yeni, tapi dari pidato terakhir ya, pidato nasional yang dilakukan Trump pada 1 April waktu setempat itu, tetap memperlihatkan arogansi, tetap kayak memperlihatkan bahwa Amerika di atas angin. Apakah menurut Anda itu adalah bentuk arogansi yang memang konsisten harus ditampilkan oleh Trump, and Trump will always be Trump, atau sebetulnya Anda membaca sudah ada kekhawatiran, ketakutan dari Trump bahwa memang saat ini kemenangan berada di pihak Iran? Yang sangat ketakutan sebetulnya orang-orang sekelilingnya Trump yang cukup rasional, bisa membaca data, bisa melihat tren bahwa terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Trump. Nah, Trump sendiri ya dia menggunakan logikanya sendiri, dan ini menciptakan berbagai macam keresahan baik eksternal di luar Partai Republik maupun di dalam Partai Republik sendiri. Bahkan di sini nyalir sudah mulai ada banyak perpecahan di dalam Partai Republikan sendiri. Bahkan basis kekuatan Trump sendiri, MAGA, ya, kelompok MAGA itu juga mulai split, dan banyak sekali tokoh-tokoh MAGA yang dulunya adalah die hard sekarang sudah sangat terang-terangan menentang Trump. Nah, kenapa No King's Day ini terjadi? Ada 3 isu besar kalau mereka organisernya ya, panitianya itu mengatakan gitu. Yang pertama bahwa ini perlawanan terhadap rezim otoriter. Yang kedua, perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap berpihak kepada orang-orang yang kaya dan biliuner, dan juga perlawanan terhadap kebijakan yang menempatkan peran militer yang terlalu masuk dalam ruang-ruang demokrasi. Itu secara resmi itulah yang dianggap sebagai alasan-alasan untuk melakukan protes yang dituangkan dalam gerakan No King's Day ini. Nah, seperti kita sama-sama tahu, yang membuat rakyat Amerika sangat-sangat geram, yang paling akhir adalah invasi atau serangan Amerika ke Venezuela dan sekarang Iran yang tanpa memakai persetujuan dari Kongres. Nah, ini kemudian dianggap oleh publik Amerika bahwa ini kok sudah seperti monarki. Dia nggak membutuhkan persetujuan dari Kongres, dari rakyat lagi. Seolah-olah seperti itu. Ini menjadi berbahaya, tidak ada checks and balances. Lalu kemudian juga ada dugaan-dugaan bahwa terjadi democratic backsliding, ya, jadi pelemahan demokrasi yang terjadi di Amerika. Guardrails atau pagar-pagar pembatas demokrasi itu sudah diterabas. Contohnya misalnya tekanan terhadap DOJ atau Department of Justice untuk Departemen Kehakiman Amerika untuk mengusut musuh-musuh politiknya Trump. Ini dan yang kemudian yang terakhir, yang salah satu yang sangat-sangat sensitif sekali adalah isu tentang ICE yang melakukan menangkap orang-orang yang dianggap imigran ilegal dan kemudian akan dideportasi. Nah, ini banyak sekali dulu orang-orang yang mendukung Trump awalnya nyoblos Trump. Nah, sekarang trauma karena mereka ternyata termasuk yang diburu-buru, yang diburu oleh ICE, ditangkap, bahkan ada beberapa yang terbunuh. Oke, baik. Sampai situ dulu, Mbak Yeni, saya kembali lagi ke Pak Wibawa. Pak Wibawa, dengan adanya approval rating Trump yang semakin anjlok, tekanan domestik yang begitu besar, belum lagi kenaikan dan stok harga minyak yang pastinya sulit di Amerika Serikat, tapi Trump masih mengatakan di pidato terbarunya bahwa dia akan menyerang Iran extremely hard.
Posibilitasnya tuh bagaimana sih, atau opsi yang dimiliki Trump untuk menyerang Iran dengan extremely hard itu seperti apa opsi yang dimiliki Trump saat ini? Oke, jadi yang pertama Mbak, yang namanya foreign policy, apalagi keputusan melakukan perang, itu hanya bisa berhasil jika didukung oleh domestic audience. Itu poin satu. Nah, jadi kalau public trust di Amerika sudah turun, ya secara faktual dan juga secara sentimen, berat untuk bisa mengangkat policy itu di luar negeri. Itu poin satu. Poin kedua sekarang, yang paling mungkin dilakukan Amerika untuk menyelesaikan masalah ini adalah yang paling limit itu adalah kalau mau menduduki terbatas itu di Cook Island. Ya, itu masih bisa controllable eskalasinya. Ya, itu poin satu. Tapi juga counter strike possibility dari Iran juga masih besar. Ya, kemampuan, karena Iran masih punya kemampuan anti akses dan area denial untuk itu. Kalau lebih ekstrim lagi, yang namanya hard, itu adalah dia serang itu Hormuz. Lakukan operasi militer laut di situ. Tapi itu resikonya juga besar, karena akan melibatkan counter strike. Ya. Mereka dari Iran, proksi-proksinya juga akan menyerang negara Gulf, dan juga akan jadi peperangan yang akhirnya membuat harga minyak dan juga ekonomi dunia kena impact semua secara signifikan. Yang paling ekstrim, paling hard adalah melakukan invasi untuk menyerang ke mainland. Bukan hanya seperti tadi Pak Sarki katakan hanya untuk pajangan di situ, di daerah Asia Tenggara, di sebelah tenggara provinsi tadi yang memang itu etnisnya etnis Pakistan ya. Bukan ini invasi, tapi 500 tahun lebih tidak pernah bisa berhasil diinvasi namanya Iran itu gitu loh. Jadi paling yang dilakukan Trump sekarang adalah selain memberikan statement keras seperti itu, kembali lagi kepada political warfare. Sebelum fase satu tadi, yaitu yang dilakukan sebelum adanya invasi militer. Nah, karena operasi darat, ya, walaupun itu operasi darat terbatas yang dilakukan masuk ke dalam itu hanya mungkin jika ada variabel pertama itu terpenuhi, di mana ada simpati dari organ dalam yang akan berjuang bersama. Nah, sehingga operasi insurgensi bisa berhasil dilakukan. Karena selama ini di Iran itu bergantinya rezim, termasuk Mossadegh dulu tahun 53, prime ministernya juga, itu karena didukung Inggris. Sehingga akhirnya bisa jatuh. Begitu, organ dalam yang bergerak. Ya. Shah Pahlavi yang bergerak waktu itu untuk menggantikan. Untuk apa? Untuk ikut mendorong ya sebagai rajanya waktu itu. Supaya jatuh Mossadegh. Nah, jadi itu akan dilakukan. Yang kedua akan ada yang namanya political shaping dan infiltrasi lagi. Jadi seperti balik lagi ke seperti sebelum serangan militer. Nah, baru ada possibility untuk masuknya pasukan darat dengan unconventional warfare yang sangat sensitif. Baik. Dan tujuannya jelas, spesifik dan harus cepat keluar. Nah, dan yang keempat ada kepastian yang lebih tinggi bahwa rejim ini akan berganti. Menjadi rejim yang bisa ready untuk coexistent living dengan negara tetangga lainnya. Dan baru terakhirnya Amerika bisa cabut dari situ. Nah, karena sekarang yang terjadi, Mbak, di Amerika itu dengan norm demokratik ya, mereka itu cenderung menyelesaikan perbedaan itu kalau bisa jangan dengan cara violent, apalagi naked violence yang bisa mengarah kepada eskalasi yang tidak terkontrol. Nah, jadi yang sekarang harus dilakukan Trump itu, kalaupun dia mau melakukan hitting Iran hard, itu pastikan ada organ dalam yang benar-benar mau mendukung rejim itu terganti. Dan sekarang tampaknya organ dalamnya bagaimana posisinya? Organ dalam pasti akan, saya tidak pakai bahasa negatif, saya akan pakai bahasa positif. Artinya begini, pasti akan ada organ di dalam Iran yang mulai berpikir berbeda bagaimana menyelesaikan krisis ini. Itu poinnya. Karena mereka juga suffer secara ekonomi dan mereka melihat chance lain untuk bisa tetap eksis sebagai bangsa negara dan mereka tidak mengkhianati perjuangan bangsa Iran, termasuk tidak mengkhianati Khamenei, katakan begitu, sehingga bisa mengakomodir berbagai kepentingan. Ya itu kemungkinan seperti tahun 65 zaman Pak Harto. Oke, nanti saya akan tanya pendapat dari Mas Ridwan dan juga Pak Syarki. Apakah dengan semua opsi Trump untuk menyerang Iran secara extremely hard justru akan membuat Amerika hit harder, malah dia sendiri yang terserang lebih keras lagi. Nanti seusai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.